Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membuat alat peraga gerak parabola dan cara menggunakan alat peraga ini untuk kegiatan praktik. Nah, kayu yang akan kita gunakan kita ukur. Di sini saya menggunakan ukuran 19 cm untuk bagian alas dan 20 cm untuk bagian kakinya. Jadi yang 21 cm ini ada 2. Nah, selanjutnya setelah kita ukur, kita potong menggunakan gergaji. Selanjutnya kita tandai potongan kayu bagian yang akan kita lubangi untuk posisi baut. Nah, di sini kita ukur tujuannya agar saat digabungkan pada ketiga potongan kayu ini nanti bisa pas. Kita tempel, kita lem pelontarnya atau penyedot timah tadi ke bagian potongan kayu 19 cm sebagai alas. Kemudian busur derajat kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Kita hanya mengambil 90 derajat saja. Kemudian potongan ini kita tempelkan kepada bagian salah satu kaki alat peraga tadi. Nah, pada salah satu ujungnya. Nah, kita tempel seperti ini. Nah, selanjutnya di sini untuk mengatur sudut, di sini akan kita potong dengan bantuan gergaji. Akan kita buat rel di sepanjang ini. Selanjutnya dengan ring kembali. Pada Pak Guru. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelumnya Pak absen dulu ya, cek kehadirannya dulu. Sekretarisnya Sri ya. Siapa yang nggak hadir? Berarti 2 orang. Ini sifatnya pertanyaan tertutup ya. Kalau jawaban benar kalian angkat tangan kanan. Kalau pernyataannya benar, tapi kalau pernyataannya salah, kalian angkat tangan kiri. Kalau tidak angkat tangan berarti tidak tahu. Jaka Sorong lebih teliti dibandingkan Ustaz. Benar atau salah? Jaka Sorong lebih teliti dibandingkan Ustaz. Nah, harus ada serentak. Sudah kelihatan kan? Ini alat peraganya dan dilengkapi dengan ini nanti yang memparkirkan lilin itu. Jadi selain alat peraganya dilengkapi juga dengan media belajar yang bisa kalian akses menggunakan HP kalian masing-masing. Nah, boleh kalian buka ya. Di HP-nya kalian lihat dulu ya, sambil dibaca kembali ya. Nah, kita lihat dulu nih tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran berbasis masalah perbantuan modul promo, serta didik dapat menerapkan prosedur kerja ilmiah dan prinsip pengukuran pada pengukuran tunggal dalam menyelidiki hubungan antar variabel dengan tepat, sertai keterampilan proses dengan menunjukkan sikap gotong royong. Nah, dari persoalan DD ini yang memanah ini, buatlah satu pernyataan sebagai rumusan masalah. Ya, buat aja. Bisa apa, kenapa, mengapa, bagaimana. Yang nanya DD bermain bersama siapa ya? Itu di scan jauh lebih lambat, semakin ini semakin tinggi semakin jauh. Kok gitu? Mengapa Jadi sudah bertanya. Yang tentang panah. Karena kurang kuat karetnya. Ya. Kalian perwakilan kelompok silakan kalian foto dulu semuanya. Ya. Kemudian kalian bawa kembali ke kelompoknya masing-masing.
Ntar ini belum loading. 3 aja. Kamu kasih 3 nih. Bagaimana prediksi mana tersebut jika apa tadi sebelum atau Perkira saja, kan sudah dulu. Perkirakan jawaban berdasarkan hasil teratur. Tadi sulit berapa? Itu Kak, pengertiannya Kak. ya. Pak, masuk nomor 3 ini gimana Pak? Untuk masuk nomor 3 ini. Melakukan hasil pengumpulan dengan berdasarkan masuknya. Itu Kak. Semakin kecil Pak, semakin kecil. Tidak masuk. Sama ini langsung seperti itu aja. Biar menghemat. Yang mana seperti itu? Pokoknya 5. Kalau dulu bisa kan? Kan tadi jawabannya 30 sama 60. Nggak nyampe kan? Oh, ini 60. Garisnya kayak gitu ya. Ambil lagi. Kalau ini 40, 30. 30 ini ya. Diatur. Oh, Adalah. dari saran untuk belum. Habibi siap. Kok nggak puan sih? Habibi. Coba komentar. Belum. Habibi. Berapa nih? Harus tadi kah? 108. Iya. Ini makin jauh. Awas Pak, nanti merapinya retak. Jauh res. 1/2 res. 3. Iya. awas. Ini Pak. Berapa derajat tuh? Ini berapa derajat? 300. 5. 17. 317. Bolanya mana tuh? Tadi cuma Enggak, saja pas. Ini Cok. Lubang. 50 woi. Kalah. 50 apa 60 coy? 50. 45. Berarti ini 45 nih. Yang ini 45. Sekarang silakan kalian lengkapi LKPD-nya, tabel pengamatannya. Kemudian ada pertanyaan data, silakan untuk dijawab. Sesuai Pak? Saya. Tepuk siang. Tepuk malam. Saya. Oke, lagi tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Ini diubah ya, kita mau lihat pengaruh duduk dengan jarak.
Yang diubah adalah sudut. Ya. Ketika sudutnya diubah, jaraknya berubah nggak? Nah, berarti ada pelan. Nah, cuman polanya tidak satu kan? Tidak berikutnya nih. Bagaimana pengaruhnya? Lihat nih, ketika 0, 3, 30, 4, 60 turun lagi kan? Ini berarti ya. Yang biru diwakili oleh kelompoknya Angga, ini siapa yang membacakan? Sedangkan yang hitam diwakili oleh kelompok Asia saja ya, ada dekat. Ya, pada sudut elevasi berapa yang menghasilkan jarak jangkauan paling jauh pada sudut 30 derajat yaitu mendapatkan jarak 264 cm. Apa solusi yang dapat ditawarkan kepada diri agar anak panasnya mencapai target yaitu mengubah sudut elevasi? Ya, kalau berdasarkan kasus tadi yang dicoba DT itu sudutnya berapa saja? 30, 36, 0, 30, 60, 70 dan di 45 derajat dan ketika dicoba lagi di sudut 60 derajat jaraknya pun jadi pendek. Apakah besar sudut elevasi mempengaruhi jarak jangkauan yang dihasilkan? Ya, besar sudut elevasinya mempengaruhi jarak jangkauan. Kemudian bagaimana pengaruh sudut elevasi terhadap jarak jangkauannya? Jadi di sini semakin besar sudut elevasinya, maka jaraknya pun yang dihasilkan semakin jauh. Tapi ketika sampai di 45 derajat, kemudian dicoba di 60 derajat, ternyata jaraknya pun semakin pendek. ya. Berbeda, yang ini lebih kuat dibandingkan yang di biru. Sehingga pengaruhnya ke apa? Ke kecepatan awal. Yang ini kecepatan awalnya tentu lebih besar dibandingkan yang biru. Nah, kita coba lihat. Dulu paling jauh. Kalau kalian lihat sumber referensi di internet yang masuk, ada yang belum ketemu, coba cari dulu. Ada yang ketemunya bahwa jarak paling jauh dari gerak peluru gerak parabola itu kalau sudutnya 45 derajat. Itu berlaku kalau kalian melakukan percobaannya tidak di ketinggian, ya, di lantai. Karena semakin tinggi tempat itu semakin ngaruh, ya, semakin ada pengaruhnya. Nah, kebetulan kalian pakai meja yang sama. Kalau kemarin ada yang pakai kursi, mungkin hasilnya bisa ada yang variasi lagi. Tujuan pembelajaran kita bukan hanya fokus tentang sudut elevasi, ini hanya praktikumnya, ya. Tetapi tujuannya di awal tadi adalah tentang bagaimana menerapkan metode ilmiah dan menuliskan hasil pengukuran beserta dengan ketinggian mas. Ya. Kalau ada satu orang, ya boleh lanjut. Ya, saya perwakilan kelompok. Pada hari ini kami telah menerapkan prosedur kerja ilmiah yang meliputi dari identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data dan informasi, pembuatan hipotesis, melakukan percobaan atau eksperimen, menganalisis masalah, mengambil kesimpulan, serta melaporkan hasil dari pengukuran terkait ketidakpastian yang di partikel kali ini menggunakan metode rumus dan metra. Nah, dari hasil dari percobaan yang didapat menunjukkan bahwa besar sudut mempengaruhi jauh jangkauan, namun semakin besar sudut juga tidak menjamin jangkauan yang dihasilkan. Ya, pada bagian minggu PA silakan kalian buka. Di situ. Tidak soal ya? Pertanyaannya? Pertanyaannya boleh disebut. Soalnya boleh tulis. Langsung jawaban. Sudah semua? Oke, sekarang penutup pembelajaran hari ini. Bapak sudah dengan ini refleksi. Mari kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Buka kembali HP-nya, pakai di pasang. Hari ini apa menggunakan 4 grade? Ya, kalian klik. Sekarang isinya kita dapat pertanyaan yang lengkap.
ada kalian dapat pengukuran tunggal, ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan melakukan pengukuran berulang. Jadi, oke, sekian pertemuan hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah melakukan kegiatan praktikum dengan menggunakan alat peraga yang telah disediakan. Dalam kegiatan kami mengukur jarak menggunakan meter. Ketika besar sudut pada alat peraga dirubah, maka jarak yang dihasilkan pun berbeda-beda. Belajar digital yang disediakan menurut saya sendiri benar-benar membantu karena itu dapat diakses pribadi, jadi mudah untuk melakukan pembelajaran mandiri mengenai apa yang akan dibahas nanti. Ya, alat peraga menurut saya sangat menarik karena dapat memudahkan dalam melakukan percobaan. Meskipun kegiatan pembelajarannya itu sudah siang hari, tapi kami dapat mengikutinya dengan senang hati karena kegiatannya tidak membuat ganggu.